Oke, selamat malam. Sekarang aku mau membahas kisi-kisi nomor 27 dan 30. Jadi yang harus kita pahami dulu ya, aku mulai dari awal dulu ya. Jadi materi 27 30 itu berhubungan. Yang harus kita pahami itu adalah rumus hukum ohm. Hukum ohm itu yang V sama dengan I kali R. V itu adalah beda potensial, satuannya volt. Nah, tapi seringkali di soal bukan hanya V, tapi juga disebut E. Oke, seperti yang aku contohkan ini. Oke. Nah, jadi kita pahami dulu bahwa ini materi tentang kuat arus, tegangan, dan hambatan. Berarti V ini adalah tegangan, I itu kuat arus, R itu hambatan. Itu dulu yang harus kalian pahami. Jadi ketika nanti ada pertanyaan soal yang ditanya I atau R, kalian masukin ke dalam segitiga ini. V adalah I kali R. Nah, kalau untuk mencari I, berarti rumusnya apa? V per R. Terus kalau ditanya R, berarti rumusnya apa? V per I. Itu dulu. Kalau kalian belum paham, sampai di sini dimundur lagi dulu videonya. Jika sudah paham, silakan dilewatkan. Kita lanjutkan ke berikutnya, langkah berikutnya ini. Jadi di dalam rangkaian itu bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti itu. Tandain dulu. Nah, ini bentuk rangkaian yang bentuknya ada kayak garis-garis nggak beraturan, itu hambatan. Kalau ada panah begitu, itu tanda dari kuat arus. Kalau yang ada di antara plus minus begini itu adalah tegangan. Nah, sekarang itu yang kedua yang harus kalian tahu. Nah, yang ini yang paling penting, karena di sini kalian akan ada hitung-hitungan dan kalian harus paham dulu dua macam jenis rangkaian ini. Sebenarnya ada tiga. Yang ketiga adalah rangkaian campuran. Tapi kita bahas dulu dua dulu yang terpenting, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi sebelum kita masuk ke rumus V sama dengan I kali R, itu kan harus paham dulu cara menghitung hambatan. Contoh, lihat dulu yang ini, yang Koko stabilo ini. Di situ, di gambar hambatannya itu, dari sini menuju ke sini langsung tanpa ada cabang. Ke sini pun langsung tanpa ada cabang. Itu adalah ciri-ciri rangkaian seri. Dan untuk mencari hambatannya cukup ditambah saja. Berbeda dengan yang paralel. Contoh, dari sini ke sini, ke sini bercabang. Masuk ke sini bercabang. Jadi kalau ada susunan yang bertingkat begini namanya rangkaian paralel. Cara mencarinya begini. 1 per RP, 1 per R1, 1 R2, 1 R3. Contoh, Koko ambil contoh. Kalian perhatikan videonya. Koko ambil contoh misalnya di sini 3 ohm. Di sini 3 ohm, di sini 2 ohm. Maka berapa berapa hambatan serinya? Berarti R1 tambah R2 berarti 3 ohm tambah 2 ohm. Jadi jawabannya 5 ohm. Begitu caranya. Oke. Nah, sekarang itu yang seri aman sudah. Nah, kalau yang paralel gimana? Nah, yang paralel sama juga sebenarnya. Bedanya di sini, kalian perhatikan. Kalau di sini 3 ohm, di sini 4 ohm, di sini 12 ohm. Ya, cara nyelesainnya gimana? Hambatan paralel 1/3 karena 3 ohm tadi, 1/4 tambah 1/12 kayak gitu. Terus kalian cari KPK-nya. KPK-nya berapa? 12 bagi 3 4 kali 1 4. 12 bagi 4 3 kali 1 3. 12 bagi 12 ini tetap. Berarti jawabannya adalah 8/12. Berarti ini RP. Maka boleh pakai kali silang. Kalau ditanya RP, maka 12 kali 1 bagi 8. Atau kalau ini disederhanakan, 12 bagi 8 itu masing-masing bisa dibagi 4, berarti 3/2.
atau 1,5, karena ini adalah hambatan berarti 1,5 ohm. Nah, itu cara menghitung hambatan total. Berarti ini sudah namanya hambatan total. Sekarang kita masuk cara menyederhanakan. Nah, inilah yang rangkaian ketiga, rangkaian campuran. Kalau ini gimana ceritanya? Kalau yang ini berarti kalian hitung dulu. Yang pertama itu hitung dulu yang paralelnya. Itu wajib. Jadi yang pertama hitung dulu yang paralel. Paralel yang mana? Yang ini. Yang ini. Oke. Nah, jadi udah Koko contohin. Angkanya juga persis. Mari kita hitung. Maaf. 1/RP sama dengan 1/4, 1/3, 1/12. Berarti di sini 12. Seperti tadi itulah ya. Maka nanti ketemu di sini adalah rangkaian paralelnya adalah 1,5 ohm. Jadi sekarang dengan udah dicarinya itu, rangkaiannya berubah bentuk. Rangkaiannya berubah seperti ini. Yang awalnya ini berubah menjadi bentuk kedua. Bentuk keduanya begini. Nah, ini udah jadi satu dia. Karena di sini tadi kita udah hitung 1,5 ohm, yang di sini 2 ohm. Nah, ini bentuk rangkaian seri apa paralel? Nampak tidak ada percabangan, berarti ini adalah rangkaian seri. Berarti baru kita hitung rangkaian seri. Jadi paralel dulu yang dikerjain. Berarti yang seri rumusnya RS R1 tambah RP. Kenapa RP? Karena ini yang paralel. R1 2, ya, yang satunya lagi 1,5. Maka nilai dari rangkaian seri atau ini bisa disebut total karena udah semuanya adalah 3,5 ohm. Atau ini rangkaian total karena setelah itu rangkaiannya udah jadi satu. Udah begini dia. Dengan nilai berapa? 3,5 ohm. Nah, jadi sebenarnya tujuan awalnya itu kita harus tahu dulu ohm totalnya. Gitu cara ngitungnya. Nah, sampai di sini kalau ada yang masih kurang paham di beberapa bagian, mundur dulu videonya, nggak apa-apa. Karena di nextnya kita akan ngerjain yang lebih sulit berhubungan dengan hambatan total. Ulang pertanyaannya, apakah kalian sudah tahu hambatan total gimana cara mencarinya? Jadi yang angka pertama kerjakan yang paralel, habis itu kerjakan yang seri. Oke, itu dulu. Nah, sekarang Koko mau masuk ke dalam soal. Koko mau contohin soal yang sempat Rida kirim ke Koko. Jadi bentuk soalnya begini. Ingat, E atau V itu sama-sama tegangan dan satuannya juga sama-sama volt. Berarti ada yang nulisnya E, ada juga yang nulisnya V. Ya, jangan terkecoh. Dan satuannya volt. Sekarang di sini kalau lihat di soal itu
3 ohm, yang di sini 4 ohm, di sini 6 ohm. Ingat tadi apa yang menjadi patokan pengerjaan yang Koko berikan? Kerjakan paralel. Paralel yang mana? Yang ini. Berarti masuk kita ke langkah 1. Kita masuk ke langkah 1, menyelesaikan rangkaian paralel. 1 RP sama dengan 1/3 tambah 1/4. Maka nanti satuannya begini. Pas dibalik nanti kan dia begini nih. Nah, berarti RP dibalik aja, 12 bagi 7. Maka kalau itu dihitung nilainya koma ya. Nilainya koma. Kalau kita hitung jadi 1, di sini 7, di sini 5. 5 apa? Ohm. Itu untuk yang paralel. Setelah udah ditemukan itu, sekarang rangkaiannya berubah bentuk. Ini bentuk pertama, setelah digabungkan jadi begini deh. Ini tetap 6 ohm. Nah, ini berubah. Jadi berapa? Yang tadi yang 1/5/7 ohm. 1/5/7 ohm. Nah, dari sini kita tahu ini rangkaian seri. Berarti yang harus kita lakuin apa? Mencari R seri atau R totalnya. Itu berapa? S adalah R1 tambah R2, berarti 6 ohm ditambah 1/5/7 ohm, maka 7/5/7 ohm. Jadi rangkaian S-nya atau totalnya sudah menjadi 7/5/7 ohm. Nah, ini kan bentuk kedua. Bentuk ketiganya menjadi begini, bahwa hambatannya sekarang menjadi 7/5/7 ohm. Itu langkah-langkahnya. Jadi penting sekali bagi kalian untuk tahu mana yang paralel dan mana yang seri. Koko lihat lagi soal yang sempat Rida kirimkan ke Koko. Enam, 3, 4 sudah. Oke. Nah, dari soal tadi kan apa aja yang sudah kita ketahui? Kau lanjut ini ya. Dari soal apa yang kita ketahui? Dari soal kita ketahui bahwa tegangannya adalah 10 volt. Terus hambatannya yang dimaksud ini hambatan total tadi ya, adalah 7/5/7 ohm. Maka dari 7/5/7 ohm ini kalau ditanyanya adalah kuat arus, kan kita tahu tadi bahwa rumus I adalah apa? Dari segitiga tadi kita cari di atas, V per R. Oke. Berarti rumus I adalah V per R. Berarti I adalah 10/7/5/7 atau 10 itu 49 tambah 5 berarti 54/7 atau ini menjadi 10 kali 7/5/4, 70/5/4. Masing-masing kita bagi 2, berarti 35/27. Betul ya? Oh iya betul. Nah, ini nanti dibagi, masing-masing dibagi tuh. Bisa nggak ya? 35, 3 bagi 5, 7 nggak bisa, itu 27. Berarti ini jadi campurannya adalah 1, 27, terus 18
Karena ini adalah I, berarti dia jawaban sininya ampere. Itu bisa disederhanakan ya. Jadi 1 masing-masing dibagi 9, jadi 2/3 ampere. Jadi ingat, langkah pertama cari dulu yang paralelnya, cari serinya. Nanti kalian akan mengetahui ini. Sudah mengetahui ini, barulah masuk ke rumus I-nya. Itu untuk pot arusnya. Kok gimana ceritanya kalau mencari beda potensial seperti yang di nomor 7 atau 30 ya? Nah, berarti yang ditanya apa? Kalau beda potensial itu apa? Tegangan. Simbolnya adalah E bisa, V pun bisa. Nama lainnya aja itu. Oke. Sekarang Koko coba lihat apakah ada contoh yang sepertinya bagus untuk Koko jadiin soal. Sebentar. Oke, nah sekarang ini sebagai contoh lagi ya. Ada soal seperti ini. Koko gambarkan dulu. Begini. Jadi ada begini, ada hambatannya bernilai 1 ohm. Terus di sini ada yang paralelnya, nilainya 3 ohm. Di sini ada hambatan lagi, nilainya 6 ohm. Tutup, mengarah ke sini. Nah, nilai tegangannya adalah 6 volt. Nah, yang ditanya kuat arus atau I. Caranya gimana? Langkah 1, menyelesaikan paralel. Paralel yang mana? Paralel yang ini. Berarti rumusnya adalah 1, sebentar, aku ganti warnanya. 1 RP sama dengan 1/3 1/6. Berarti kita pakai 6, di sini 1, di sini 2, berarti 3/6. Berarti 1 RP sama dengan 3/6, kita kali silang, berarti RP adalah 6 kali 1 bagi 3, atau 6 bagi 3 adalah 2. Maka dari langkah pertama itu membentuk rangkaian begini, karena sudah menjadi 1. Jadi begini dia. Jadi ada 2 hambatannya. Yang di sini tetap awal 1 ohm. Yang di sini tadi berapa? 2 ohm. Kayak gitu. Jadi rangkaian paralelnya seperti itu. Nah, dari rangkaian ini baru kita masuk ke angka kedua. Apa itu? Angka kedua, kita menyelesaikan rangkaian seri ini. Rangkaian seri ini gimana? Atau rangkaian total ini gimana? Rangkaian seri, berarti rumusnya adalah RS atau R total nantinya ditambah yang 1 dan 2, 1 ohm, 2 ohm, berarti totalnya 3 ohm. Nah, dari sini menghasilkan rangkaian yang seperti ini bentuknya, karena udah bergabung menjadi 1. Nilainya adalah 3 ohm. Jadi dari sini berubah menjadi ini sekarang. Nah, ketika
jika kita sudah tahu. Ya. Ingat dong tadi rumusnya apa? Rumus asalnya itu adalah V I R. Ditanya I, maka rumusnya adalah V per R. Aku tanya sekarang, apakah V-nya sudah diketahui? Sudah tentunya. Sini. Itu 6 volt. Hambatannya apakah sudah diketahui? Sudah. Itu berapa? 3 ohm. 6 ohm dibagi dengan 3 ohm. Jadi berapa dia? 2. Karena itu adalah per arus, berarti 2 ampere. Itu jawabannya. Bagaimana dengan soal yang tentang beda potensial? Berarti apa yang kalian ketahui? Beda potensial letaknya ada di sini. V. Maaf, sebentar. Aku tadi dulu ini dulu. Di sini. Di sini itu beda potensial. Jadi dari soal ini ya mudah-mudahan mewakili apa yang menjadi pertanyaan kalian, ya. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa mengajarkannya dengan baik. Kalau untuk contoh yang beda potensial, kalian harus tahu apa dulu? Harus tahu kuat arusnya, harus tahu hambatannya. Balik-balik aja begitu terus. Berarti rumusnya nanti VIR itu beda potensial dengan satuan volt. Ya, begitu aja video dari Koko. Tonton perlahan, semoga ini bermanfaat buat kalian, menjadi bekal kalian untuk ujian besok. Terima kasih. Selamat menonton, selamat belajar ya.